Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fahmi Ilhamsyah, NIM 1211792. Di sini saya akan menjelaskan jurnal yang berjudul Groundwater Investigation Using Geoelectrical Method, a Case Study of the Western Region of Cameroon. Untuk outline yang akan saya bahas, yaitu yang pertama pendahuluan, metode penelitian, hasil dan pembahasan, kesimpulan dan tanggapan. Dalam beberapa dekade terakhir, pencarian sumber air yang layak minum telah menjadi masalah penting di desa-desa dan kota-kota di wilayah barat Kamerun. Namun, eksploitasi sumber-sumber tersebut harus dilakukan dengan sangat hati-hati agar tidak habis dan untuk memastikan penggunaan air minum yang tahan lama. Dengan demikian, pasokan air minum yang tidak memadai di daerah tersebut telah menjadi masalah kronis. Air permukaan merupakan sumber utama untuk semua keperluan di daerah tersebut, dan hal ini menjadi sangat tidak mencukupi karena urbanisasi dan peningkatan kebutuhan air. Karya penelitian yang merupakan penerapan metode survei resisitivitas listrik ini merupakan upaya untuk memberikan solusi atas permasalahan tersebut. Metode ini sering digunakan untuk menyelesaikan berbagai macam masalah air tanah, seperti dalam penentuan kedalaman, ketebalan, dan batas suatu akuifer. Identifikasi zona dengan potensi hasil tinggi dalam suatu akuifer dan pendugaan hasil spesifik akuifer. Investigasi ini bertujuan untuk menghasilkan database yang dapat digunakan untuk kegiatan eksplorasi air tanah rinci di daerah penelitian. Selanjutnya yaitu metodologi penelitian. Gambar tersebut merupakan peta geologi sintetis dari daerah penelitian yang menunjukkan titik-titik sounding. Daerah penelitian terletak di bagian selatan dan barat Kamerun yang memiliki total curah hujan lebih dari 1.600 mm yang tersebar selama bulan Maret hingga Oktober. Jumlah curah hujan tertinggi diamati pada bulan Agustus, musim kemarau yang berlangsung dari November hingga Februari. Geologi hidronya dicirikan oleh akuifer alterit yang kontinu yang kira-kira dapat dieksploitasi di atas titik batuan air atau akuifer terletak di batuan dasar. Untuk geologi daerah penelitian terdiri dari formasi prakambrium dan tersier. Selanjutnya hasil dan pembahasan. Gambar tersebut merupakan penampang geolistrik dari daerah penelitian, dan bilangan di sepanjang penampang geolistrik memiliki nilai resisitivitas dalam ohmmeter pada setiap lapisan. Gambar sebelah kiri merupakan titik sounding S1 hingga S12, dan gambar sebelah kanan merupakan titik sounding S13 sampai S24. Selanjutnya, gambar sebelah kiri merupakan peta iso resistivity aquifer dalam daerah penelitian yang menunjukkan adanya zona resisitivitas rendah yang mencerminkan arah aliran air tanah dari timur laut ke barat daya dengan wilayah imbuhan terkonsentrasi di selatan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa rata-rata kedalaman akuifer di wilayah penelitian adalah 32 meter. Dengan ketebalan lapisan penutup merupakan pertimbangan hidrogeologis penting dalam pengembangan air tanah di medan dasar, karena air masuk ke zona jenuh melalui lapisan penutup. Dan gambar sebelah kanan merupakan peta isopatch hasil dari vertical electrical sounding yang menunjukkan variasi ketebalan akuifer dari 10 sampai 34 meter dengan rata-rata ketebalan akuifer sekitar 22 meter. Ketebalan akuifer maksimum ditemukan di bawahnya. Selanjutnya yaitu kesimpulan. Air tanah pada dasarnya terjadi dalam kondisi tidak terbatas pada kedalaman dari sekitar 19 meter hingga sekitar 47 meter. Dari penelitian ini diketahui bahwa rata-rata kedalaman akuifer 32 meter dengan ketebalan rata-rata akuifer menjadi 22 meter. Akuifer dangkal yang biasanya tidak dibatasi mungkin rentan terhadap kontaminasi karena lapisan penutup yang tipis. Kehadiran lensa tanah liat pada kedalaman yang berbeda dapat membentuk lapisan yang membatasi. Ketebalan dan resisitivitas akuifer di stasiun-stasiun phase ini menunjukkan potensi air tanah yang sangat baik. Oleh karena itu, daerah penelitian memiliki potensi tinggi untuk pengembangan air tanah. Dan yang terakhir adalah tanggapan. Jurnal ini memberikan informasi tentang kedalaman air tanah dan ketebalan unit akuifer
yang akan relevan untuk pengembangan skema pasokan air yang efektif untuk wilayah yang diteliti. Dalam hal ini pengolahan data juga cukup lengkap, mulai dari data akuisisi sampai data pendukung seperti data bor di setiap titik sounding. Data tersebut sangat membantu untuk melakukan interpretasi. Metode geometrik dan vertical electrical sounding sangat memungkinkan diaplikasikan pada daerah-daerah di Indonesia, khususnya di wilayah timur Indonesia, karena di Indonesia masih banyak daerah-daerah yang kurang eksploitasi bahkan eksplorasi untuk air tanah. Dengan demikian, daerah-daerah di Indonesia dapat merata guna menikmati air bersih yang layak minum. Sekian presentasi dari saya. Maaf bila ada salah-salah kata. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.